Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang bahasanya ya kuasarnya. Kon mang numpak apa kon mang kon gitu. Mboten enten sampean. Padahal sampean kan di basa krama ngopo halus ini sampean gitu. Nek baru krama niku panjenengan gitu. Panjenengan mboten. Nek sampean nek ngoko ngoten niku. Mboten sejarah mboten enten sampean jarang. Lho kan itu kan di mau gitu. Paling halus awakmu ngono gitu. Kena basa nite bingung dhewe. Nite napa jenengan? Tak jarno kan tak gudang. Kan salah enggak ngerti nite kan. Aku ngerti pola ngaten gitu. Nite napa? Terus mari sarapan burung kowe. Mangan apa mau? Jawab penuh gitu. Gitu. Enggak paham ini bagaimana kita bisa mendakwai masyarakat kalau kita tidak bisa paham dengan bahasa masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menerima dakwah kita kalau masyarakat tidak paham dengan bahasa kita begitu. Ini problem loh ini ya, problem ini. Jadi makanya kalau para misionaris itu mereka datang berdakwah itu sudah dipetakan gitu. Di mana mereka akan ditugaskan dakwah, mereka sudah dibekali dengan kultur masyarakat setempat gitu. Kalau kita kan belum sampai ke sana gitu kan. Sosiologi dakwah diajarkan, psikologi dakwah diajarkan begitu mereka gitu. Kita enggak, mana kadang-kadang dai kita gagal karena apa? Karena tidak dibekali dengan ilmu yang cukup gitu. Wis rumoso dadi dai, wis rumoso guaya, ora gelem belajar meneh itu. Padahal masih perlu meningkatkan ilmu gitu. Ini dari yatakallamu nabial sirat itu. Mereka bicara dengan lisan kamu, dengan bahasa kamu begitu. Nah, jadi makanya para dai itu harus paham bagaimana bahasa masyarakat itu. Nah itulah maka saya pun sedang menggagas ini Ustaz. Karena saya berpikir juga kalau dakwah kita ini hanya berkutat antara masjid ke masjid, musola ke musola, maka akan ada sebagian besar masyarakat yang tidak akan tersentuh oleh dakwah. Siapa mereka? Banyak. Para seniman, para olahragawan gitu. Mereka tidak akan tersentuh oleh dunia dakwah kecuali sedikit sekali begitu. Sementara kita tidak pernah menyiapkan dai-dai yang olahragawan. Gitu. Nah, jadi makanya saya berpikir, harus begitu, wajib hukumnya kalau begitu. Makanya saya bikin mungkin tahun ini di pesantren saya akan ada tambahan salah satu divisi lagi, namanya pesantren bola. Pesantren bola. Jadi pesantren yang memang nanti santrinya mereka adalah anak-anak yang suka main bola. Anak-anak yang suka main bola itu mereka sekolah tidak suka kok begitu. Sekolahnya kayak pantas-pantasan tok gitu. Dan ada satu sekolah yang ngurusi anak-anak begini nih di Mojokerto itu. Mereka pemain bola, pemain ini gitu aja. Tapi nanti waktunya bal-balan harus ngarepin sekolah dan mereka sudah paham begitu. Kasihan juga. Makanya saya berpikir kenapa ini tidak digarap dengan baik begitu. Saya katakan saya sedang menyusun kurikulum ini, kurikulum pesantren bola ini salah satu diantaranya rujukannya adalah ini bagaimana kurikulum FIFA ya terkait dengan sepak bola itu. Tidak main-main Pak, serius jadinya gitu. Jadi nanti ada pengurus dewan dakwah yang buat pesantren bola. Ini sudah ramai di Jakarta gara-gara Cilatnas kemarin itu. Profesor Bidin menyampaikan, ini antik ini. Jawa Timur ini antik ini. Ini ketua dewan dakwahnya mau bikin pesantren bola gitu. Mungkin cerita panjang lebar, tapi menarik mereka gitu. Kok ada ide begitu? Iya, kalau saya mikir pondok itu kalau biasa begini kan di mana-mana, saya Indonesia kan sama toh. Gitu Pak ya. Pondok di mana-mana sama kayak gini. Pondok mau kitab, pondok menghafal kan sama semua di mana-mana sama gitu. Nah, saya itu enggak saya ini suka bagaimana yang sama ini dikembangkan gitu kan. Biar ada variasi gitu. Saya berpikir, wajib hukumnya ini. Olahraga harus kita sentuh ini. Bagaimana kita harus mencetak pemain-pemain bola yang beradab. Ini penting. Yang kedua, anak-anak yang mondok di pesantren bola, nanti mereka berdakwah, minimal sudah punya modal mereka. Pola approach dengan masyarakat, dengan anak-anak muda itu, nggak bisa anak muda, ayo masjid, dipikir gampang gitu. Ayo masjid,
ayo ngaji nang masjid, enggak mudah itu. Ayo ngaji di mana? Enggak mudah itu. Maka mengerti bola, apalagi dia sampai jadi pelatih bola, itu akan menjadi modal bagi dia untuk berdakwah kepada masyarakat yang mereka senang bola, gitu. Nah, nanti harus kita kembangkan lagi begini, gitu. Jadi sekarang begitu. Karena tidak mungkin juga semua nanti akan jadi pemain bola, tidak mungkin itu. Ya paling-paling nanti ada 1-2 bisa menjadi pemain bola nasional, katakan begitu. Tetapi kan tidak semuanya juga menjadi pemain bola. Tapi dengan modal mereka paham dan ngerti bola, maka ketika dakwah mereka pendekatannya itu. Mereka anak muda-muda diajak main bola, setelah itu kemudian disentuh. Ayo sholat yo, gitu. Ayo sholat lah. Mari sholat baru main bal-balan itu. Ayo bal-balan, tapi kan ngarepe 10 menit 15 menit durung azan maghrib prai ya dean sholat sih gitu. Terus bisa dilakukan begitu. Nah ini insya Allah baru satu aja nanti. Kalau ada pesantren bola mungkin baru LTV yang punya pesantren bola di Indonesia ini. Yang lain belum punya begitu. Ya, pesantren bola resmi ya. Nah, sekarang bisa godok ini kurikulumnya dengan Gus Joko Susilo. Ya. Dia yang sudah punya lisensi Pro A itu. Dia sudah 6 tahun belajar sepak bola di Spanyol dia gitu. Nah, ini sudah susun kurikulumnya. Gitu. Jadi ya serius banget jadinya begitu. Jadi paling tidak nanti akan mudah-mudahan akan menjadi inspirasi. Dakwah itu ternyata luas. Kalau dakwah itu hanya di masjid saja, coba aja hitung berapa orang yang masuk masjid. Antum di 4 Mei. Berapa orang yang masuk 4 Mei? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 1 soft. Padahal masjidnya kapasitasnya untuk berapa soft itu? Banyak soft itu aja beda repot-repot ya. Banyak soft. Yang muda-muda anak-anak berapa persen dari jamaah yang ada di dalam itu? Anak sekolah SDT karena waktu zuhur ya. Zuhur. Ketika maghrib bisa 34 soft. Anak-anak muda berapa persen yang ada? 30%. Berarti kan masih 70% dari anak muda kan belum masuk masjid ya. Siapa yang ngurus mereka hari ini? Belum ada ya? Belum ada. Artinya apa? Ternyata kalau kita berbicara dakwah, tugas kita masih terbentang luas di depan kita. Gitu. Jadi makanya berbagi tugas. Oke lah, kita berdakwah di masjid, oke, berdakwah di musola, oke. Tetapi jangan tinggalkan masyarakat muslim yang masih belum masuk masjid, itu juga harus menjadi bidang garap kita. Nang masjid ana wong 10 di Masjid An-Nur itu banyak Masjid An-Nur, paling tidak masih ada 100-an orang lah yang ngaji itu ya. Bener Pak? Ada 100-an orang lebih lah kira-kira begitu. Ya 100 orang itu aja. Dikerotok berapa ustadz kira-kira begitu. Ngetos dikerotok berapa ustadz ya. Kan kok hari Selasa ustadz ganti, Rebo ganti ustadz. Kan ustadz guanta ganti, dia diulang kan apa tuh? Terus selain 100 orang itu di mana mereka? Pada saat ngaji itu. Di mana mereka pada saat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu? Kan begitu. Inilah pentingnya, maka pendataan potensi dakwah itu harus dilakukan. Makanya dulu saya sebelum berangkat dari dai dibekali dulu dengan cara membuatan topografi daerah gitu. Data lengkap. Oh ini masyarakat ini berapa jiwa di sini gitu. Yang muslim berapa, yang tidak muslim berapa, yang pekerjaan ini berapa, yang jadi pegawai berapa, yang swasta berapa, yang macam lengkap gitu. Yang miskin berapa, yang kaya berapa gitu. Sehingga dengan itulah kita kemudian bisa membuat peta dakwah begitu. Jadi bukan datang kemudian dalil-dalil begitu. Dai tekan dalil-dalil serampang karo wong men gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak tahu peta dakwahnya begitu. Masyarakat dakwah kita ini seperti apa? Ada masyarakat dakwah kita ini yang secara ekonomi mereka sangat kekurangan begitu. Atau mungkin dikatakan mereka kelasnya besok saya apa bisa makan ya gitu. Ini dai harus tahu itu. Atau mungkin kelasnya besok saya makan apa ya gitu. Atau mungkin juga ada yang kelasnya besok saya makan siapa ya gitu. Ya kan juga ya. Kalau dilihat dari sisi itu gitu kan. Loh, kalau kita dihadapkan kepada masyarakat yang campur kayak begini ini, majmuk kayak begini, terus bagaimana sikap kita berdakwah ini gitu.
Masa masyarakat yang mereka sebagai kekurangan jenengan dal waqimus shalah wa atuz zakat gitu. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Balik-balik wa'unfiku bolak-balik itu gitu. Yang di dakwah itu loh, kekurangan makan. Yang dimakan hari ini susah mereka, harus mencari kemana begitu. Bolak-balik diperintahkan infak tuh begitu. Ini tidak duit dalil gitu. Kayak dewan dakwah itu tidak hikmah kalau begini nih gitu kan. Jadi yang hikmah itu kalau masyarakat kurang makan, jangan didalili. Wa'unfiku, carikan sembako, kasih mereka sembako gitu. Ajak mereka untuk ini. Itu dakwah yang dakwah yang bersahabat itu ya bahasanya ya. Jadi memahami siapa masyarakat dakwah kita ini gitu. Itu dikatakan itu. Yatakan lemuna bi'al sinatik. Mereka berbicara dengan lisan kamu, dengan bahasa begitu. Jadi kenapa dai itu harus paham dengan bahasa masyarakatnya begitu. Termasuk bagaimana bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuhnya orang kelaparan dengan bahasa tubuhnya orang kekenyangan kan beda kan? Ayo jajal, nek wong keluwen kira-kira apa? Bahasa ini. Ngelentu, melas, kan gitu. Makanya kalau kita berdakwah kok ngelihat ada orang melas gitu. Ya kita mesti harus cepat tanggap, kita datangi mereka. Assalamualaikum, pripun ngabari? Sahabat. Alhamdulillah, baik. Sampun sarapan dereng. Ya alhamdulillah, sampun 3 dinten mboten sarapan. Lha napa sakit ta? Ya alhamdulillah nggih sehat to. Sing damel sarapan mboten enten. Nah, ya gitu kan. Itu penting loh, dai itu harus sampai di situ loh ya, dai itu. Makanya jangan dai itu ada di belakang meja. Dai kok di belakang meja. Yang namanya dai itu harus aktif kemana-mana gitu. Harus menyeru itu harus lincah. Dai itu harus kreator. Ya, harus kreator dai itu. Dai itu harus menjadi motivator. Jangan sampai masyarakat yang lemah kemudian mereka tertidur. Bagaimana kita motivasi mereka? Ya, dai itu adalah motor. Menjadi penggerak. Bagaimana masyarakat ini supaya bisa eksis, bisa hidup gitu. Harus gitu. Dai itu harus menjadi inspirator. Ya. Dai kok leren dikuangkan, Mas anu nggih benjing. Ini dai yang kalau bahasa saya itu dai pekok itu. Paham dai pekok? Pekok itu bahasa Banyuwangi masalahnya dan riyen gitu pekok. Oh, bocah pekok. Napa sih pekok niku? Kula tangget. Pekok itu padahal bodoh aja deh. Oh, masyaallah. Itu kalau ada dai menunggu terus begitu. Pak, tolong Pak dianu Pak. Aduh, dai kok terus diminta-minta terus begini gimana ini gitu. Jadi kalau ada dai kok selalu diminta, selalu disuruh, itu pertanda bahwa dia adalah bukan dai yang kreatif. Ya, bukan dai yang inspirator, padahal dai itu harus menjadi inspirasi bagi umatnya, bagi masyarakatnya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan inspirasi dari dia. Ini penting gitu. Dan ini tidak bisa di ilmu kuliah, tidak ono itu. Itu harus pengalaman, itu memang harus berinteraksi kepada masyarakat, ya berinteraksi juga dengan orang-orang yang alim yang mereka sudah bergerak dalam dunia dakwah. Itu namanya pelajaran adab gitu. Ya berbicara gitu. Oh begini, oh begitu ya, oh begini ya begitu. Nah ini bahasa. Ya yatakallamuna bi'al. Mereka bisa gitu. Makanya dulu zamannya Pak Warji tugas di Gunung Bromo, Pak Suwardi yang Magetan ini ya, ketua panitia lokal. Mana Pak Warji ini ya? Yang tadi pengumuman. Oh, yang diumumkan tadi itu dai mungkin agak senior sedikit dibandingkan saya. Beliau ada di Bromo, saya tapi beliau kemudian turun karena tidak kuat itu. Beliau keluar darah hidungnya karena terlalu dingin di sana, mimisen gitu ya, terlalu dingin. Akhirnya ditarik pindah kemana gitu. Nah, saya di daerah panas, gitu. Daerah pinggir pantaian gitu. Di daerah Tempur Sari, Pak Mu'alif Lumajang Selatan, ya Lumajang Selatan. Ya Lumajang Selatan ya, Jaya Senduro sana. Itu dulu ya zaman tahun 90-an
para misionaris datang kepada mereka itu bawa macam-macam, bawa handuk, bawa sabun, bawa pasta gigi, bawa sikat, bawa apa saja begitu. Bawa apa saja begitu. Ya, jadi mereka pulang bekas dakwanya itu ada. Kita, nah itu ada sesepuh kita Pak Fuad ini gitu. Coba kalau dai kita ke daerah apa yang dibawa gitu? Apa Pak Fuad? Iya.